Saya ingin ke Pak Asep dulu. Boleh dipinjamkan ininya, mic-nya. Pak Asep, kita sudah dengar tadi bagaimana Mbak Dian, Sarif, dan Mas Eko menjalani apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Mbak Dian mendapat ujian atau dikunjungi sakit lupus, kemudian juga mengalami kehilangan penglihatan. Mas Eko sebagai suami harus menemaninya dan sudah bisa mengambil keputusan seperti yang kita dengar tadi. Dian tidak mungkin berjuang sendirian, maka saya harus menemaninya. Bagaimana sih Pak Asep orang bisa sampai pada kondisi itu dalam agama kita? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya yang mengalami seperti Ibu Dian bukan satu, tapi puluhan. Hanya Mbak Dian yang tampil ke depan, ke permukaan. Banyak teman-teman kita yang mengalami seperti itu dengan penyakit yang berbeda-beda. Keponakan saya baru terjadi. Dia tubuhnya berat 90 kilo, perempuan, jatuh di WC. Kemudian dia seperti terganggu tulang belakangnya, sarafnya. Lalu saya dibawa ke akupuntur. Kata akupuntur, ini Pak, kena tulang belakangnya nih. Ini bisa lumpuh, bisa buta. Saya ke Mekah, kemarin ke Mekah, telepon dari rumah, Pak, Mirna masuk rumah sakit Kebonjati. Dokter mengatakan tidak ada masalah dengan tubuhnya. Paru-paru, jantung, limpa, darah, semuanya baik. Tapi saya pegang akupuntur tadi bahwa dia akan lumpuh. Saya masih di Mekah, dia dibawa ke Sukabumi. Benar dia mengalami kelumpuhan. Lumpuh, perawan dia, tak ada yang menemani. Ini masih punya suami, dia sendirian. Sekarang buta. Ketika saya datang, saya mencium dia, dia mengatakan, Papa ya. Saya memanggil Papa. Dan sekarang masih di rumah. Gangguannya apa coba? Dokter mengatakan ini nggak ada apa-apa, sehat sebetulnya. Saya bingung penyakit apa kata dia. Akhirnya muncul persepsi ini penyakit kiriman. Karena santet. Dibawa ke Sukabumi, ke Cicurug. Didapatlah dari tubuhnya pecahan beling. Terus harupat, tahu harupat ya? Itu lidi pohon aren. Dan ada pasir. Dari sini diambil bulu-bulu babi. Saya sebagai ustadz bagaimana coba menghadapinya? Saya orang yang paling keras soal kemusyrikan. Pihak keluarga perempuan terkecoh juga. Saya katakan dalika kaidu sahirin. Itu semua hanya tipu daya ahli sihir. Jangankan sekelas kita, Nabi Musa pun terkecoh ketika orang ahli sihir melemparkan tambang jadi ular. Musa terkecoh, ketakutan. Kata Allah, "Hai Musa, jangan takut. Dzalika kaidu sahir." Itu hanya tipu daya ahli sihir. Tapi Musa ketakutan juga. Hanya kata Allah, "Hai Musa, lemparkan tongkatmu." Ketika dilemparkan, jadilah ular yang asli. Sekarang yang kaget siapa? Ahli sihir. Oh, ini asli. Sehingga mereka beriman. Sekelas Nabi Musa terkecoh, apalagi ustadz. Saya pegang Quran. Kata Quran surat Al-Baqarah 102. Wa mahum bidorrina bihi min ahli ila bidnillah. Sihir, teluh, santet, perjit tidak akan kena kepada Anda tanpa izin Allah. Saya katakan itu bohong. Ini penyakit. Nah, jadi saya inginkan ini anak dibawa aja ke Barameus atau kemana lah, diperiksa oleh dokter saraf. Tapi keluarganya nggak mengizinkan. Enggak, ini penyakit kiriman. Ya, ada lagi seorang teman yang sama di RCTI. Saya kan suka begini di RCTI. Ada yang kena virus ACA. Itu dia hamil. Hamilnya kena virus
sehingga diabsorb, hilang hamilnya. Disangka oleh orang kampung adalah hamil amar oleh jin. Kalau kena mata itu bisa buta dan lain-lain lah. Ada yang payudaranya, ada macam-macam. Nah, tapi kita banyak kasus, tapi yang ke permukaan hanya beberapa. Badian ke permukaan. Sebetulnya banyak yang menderita lebih dari badian. Hanya kalau orang sedang menderita, perasaan kenapa sih Tuhan mencoba aku lagi. Padahal banyak yang lain yang merasakan. Dan mereka punya, kalau badian mungkin hanya penyakit, uang punya, untuk makan ada. Mereka penyakit, uang nggak punya, suami nggak ada, miskin. Tapi mereka tidak terkapar ke permukaan. Ya Pak Asep, kalau begitu, kalau dikaitkan dengan apa sih konteksnya dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Yang pertama saya akan bacakan dulu suratnya, surat Al-Hadid ayat ke berapa ini? Ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asoba mim musibatin, tidaklah menimpa musibah kepada siapapun juga fil ardi, di atas bumi ini, wala fi anfusikum, juga tidak kepada dirimu sendiri. Di sini ada kata-kata ma di sana, kemudian ada illa, itu namanya khasyar, pembatas. Illa, kecuali fi kitabin, telah Allah tuliskan dalam kitab Al-Quran, min qabli an nabru'aha, jauh sebelum kejadiannya. Jadi ba'dian akan mengenai seperti ini sebetulnya sudah ada lauhil mahfudnya, sudah tercatat, sudah ada dalam rencana Allah. Rencana Allah, hanya kita tidak tahu. Nah, inna dzalika, sebenarnya demikian itu, alallahi, bagi Allah, yasir, sangat mudah. Likaila tayasu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ini musibah difungsikan untuk supaya orang tidak sedih karena musibah dan tidak sombong ketika sukses. Saya tidak tahu apakah Pak Eko mengalami kesuksesan sebelumnya. Sukses. Apakah pernah agak sombong atau merasa besar diri, tiba-tiba sakit, apakah merasa sedih? Nah, itu pengalaman semua. Mudah-mudahan ketika kita bahagia, tidak arogan, ketika kita kena musibah tidak sedih. Tidak Kenapa? terlalu bersedih. Emang itu ujian dari Allah. Tapi semua ujian itu dikatakan tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satu apapun, Allah tidak akan memperkabkan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Jadi masih untung Ibu Dian ketika mengalami sakit, terus dia sekarang sembuh, bisa mensyukuri. Ada orang yang sakit meninggal. Sebelum sempat bersyukur, sebelum sempat mengambil hikmah, ya Pak ya. Kemudian kebanyakan orang ditimpa sedih, derita, kuat. Ditimpa kaya, sukses, itu yang gak kuat. Fir'aun ketika mau tenggelam malah dia beriman. Tapi kalau dia jaya, dia kafir. Nah, jadi semuanya memang ujian dari Allah. Sudah ada Pak Budia penyakit lupus, nanti Pak Budi apa ujiannya, saya apa ujiannya, semua akan kena pasti. Walanabluwannakum bisyai'in min khawfil ju'. Pasti semua akan kena lah. Walanabluwannakum, itu kalimatnya kalau pakai taukid, nun taukid. Pasti semua akan kena ujian. Ada yang kehilangan suami, kehilangan anak, tapi itu semua memang kata hadis, mamin muslimin yusibuhu ada mimmarodin famasiwahu illa hatallahu bihi sayyatihi kamatahutu syaratu warakoha. Tidak semata-mata seorang muslim kena sakit, apapun sakitnya, sekecil apapun, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya seperti pohon menggugurkan daun-daun yang kering.